Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Damara dari 12 Tata Boga 2 dan saya akan membacakan resensi atau rangkuman dari Bab 7 dan bab 8. pendidikan agama Islam. Jadi bab 8 itu tentang meraih berkah dengan mawaris Dan bab 7 tentang membangun mahligai rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya David Damara dan di sini saya akan menjelaskan bab 7 pendidikan agama Islam tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Di bab ini kita dapat membuka renung kalbu dan memahami bahwa semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia sekarang yang kita tinggali dan di akhirat. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat dia akan lebih buta. Menurut Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-72. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Perencanaan apa itu yang matang? Yaitu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dalam memprediksi ke depan. Sedangkan masa depan tanpa perencanaan adalah melalui ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi melalui pengadilan agama, yaitu dengan pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditempuhi. Berikut adalah beberapa tujuan dari pernikahan. Pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia sebagai manusia dan hak asasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Dan yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Yang pertama itu ada wajib, yaitu orang yang telah mampu bagi fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk mendirikan sebuah rumah tangga. Yang kedua, sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya lebih baik tidak menikah. Yang ketiga, ada mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Yang keempat, ada haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Dan yang kelima, ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mau menikah tapi dia takut untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Ini sangat penting sekali karena banyak pemuda-pemuda di luar sana yang memutuskan untuk menikah secara dini tetapi tidak memikirkan jangka ke depannya, bagaimana secara finansial, ekonomi, bagaimana dengan pendidikan anak mereka, bagaimana mengatur istri, bagaimana mendidik anak. Banyak yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum kita benar-benar matang untuk menikah. Jadi Islam itu sangat fleksibel. Jadi dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang hukum-hukum menikah, bahwa Islam tidak mewajibkan untuk menikah bagi orang yang memiliki ketidaksiapan untuk jangka waktu ke depannya. Dan saya akan membacakan kewajiban hak dan kewajiban suami istri.
1. Kewajiban bersama suami istri yaitu sebagai berikut. 1. Memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin sesuai aturan agama. Dan saya percaya agama manapun mengajarkan kebaikan. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, kerabat lainnya dari pihak suami maupun istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Tidak memiliki keluarga disfungsional atau semua demi mempertahankan anak segala macam tapi mereka tidak bahagia, itu sama saja bohong. Dan yang keempat, saling membantu antara keduanya, menjaga penampilan lahiriah dalam merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Ini sangat penting sekali untuk dipahami. 2. Kewajiban suami kepada istri. Banyak suami yang menuntut kewajiban istri kepada suami. Kita paham bahwa banyak yang mengatakan bahwa karena laki-laki lebih superior dibanding wanita dalam berbagai macam aspek, bukan berarti wanita atau istri tidak memiliki hak yang harus didapatkan dari suami. Yang pertama, suami wajib menjadi pemimpin yang baik, yang memelihara, yang membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. 2. Wajib untuk memberi nafkah. Lelaki wajib memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan yang sudah dia usahakan secara maksimal. 3. Bergaul dengan istri atau berhubungan sesama suami istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya secara baik. 3. Kewajiban istri kepada suami yaitu 1. Taat pada perintah suami. 2. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. 3. Selalu bersyukur atas nafkah yang diterima. Dan yang terakhir, membantu suami dan mengatur rumah tangga yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hikmahnya kita terdapat terciptanya antara hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci dan halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dan yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya lebih baik. Tentu kita semua ingin anak kita kelak mendapatkan hidup yang lebih baik dari kita. Dan yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Secara garis besar itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bab 7. Mari kita lanjut ke bab 8. Ya, jadi pertama saya akan membacakan tentang dasar-dasar hukum waris. Pertama itu dalam Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang kesatuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-7 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa inasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kathuro nasibam mafruzo. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak serta kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada as-sunnah, dan yang ketiga adalah hadis dari Abdullah bin Amr.
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ilmu itu ada 3 macam. Yang selain 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraid yang adil, atau dari kutipan dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka kesimpulannya mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika ada sebagian dari mereka yang tidak mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Lalu poin selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diawasi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, bayangkan seorang wanita kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut. Karena kehidupan janin telah terwujud pada kematian saudaranya yang terjadi. Lalu poin selanjutnya saya akan membacakan manfaat hukum waris dalam Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Ini sangat penting sekali karena banyak terjadi konflik atau isu sesama keluarga karena hal warisan ini, sehingga menyebabkan pertumpahan darah dan banyak hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, kita dapat lebih peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Jadi kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di pendidikan agama Islam ini untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Damara dari 12 Tata Boga 2, dan saya akan membacakan resensi atau rangkuman dari bab 9 dan bab 8 pendidikan agama Islam. Jadi bab 8 itu tentang meraih berkah dengan mewaris, dan bab 9 tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Ya, jadi pertama saya akan membacakan tentang dasar-dasar hukum waris. Pertama itu dalam Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang kesatuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-7 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa inasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kathuro nasibam mafruzo.
Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak serta kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada as-sunnah, dan yang ketiga adalah hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ilmu itu ada 3 macam, yang selain 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil, atau dari kutipan dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka kesimpulannya mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika ada sebagian dari mereka yang tidak mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Lalu poin selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diawasi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, bayangkan seorang wanita kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut, karena kehidupan janin telah terwujud pada kematian saudaranya yang terjadi. Lalu poin selanjutnya saya akan membacakan manfaat hukum waris dalam Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Ini sangat penting sekali karena banyak terjadi konflik atau isu sesama keluarga karena hal warisan ini, sehingga menyebabkan pertumpahan darah dan banyak hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, kita dapat lebih peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Jadi kita dapat menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di pendidikan agama Islam ini untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.